Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah perpajakan yaitu Bapak Muhammad Taufan Nugroho SSIMM. Perkenalkan, nama saya Nur Saadah dengan NIM 28922700007 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi. Dalam video kali ini saya akan memaparkan mengenai PPh pasal 23, PPh pasal 24, PPh pasal 25, dan PPh pasal 26. Yang pertama yaitu kita bahas dulu mengenai PPh pasal 23. Apa sih PPh pasal 23 itu? Pajak penghasilan pasal 23 atau biasa disebut PPh pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Umumnya, penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara pihak yang menerima penghasilan atau penjual atau pemberi jasa dan pemberi penghasilan. Nah, pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau penerima jasa akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak. Objek PPh pasal 23 telah ditambahkan oleh pemerintah hingga menjadi 62 jenis jasa lainnya seperti yang tercantum dalam PMK nomor 141 PMK.03/2015. Selanjutnya, bagaimana pembayaran pajak penghasilan pasal 23? Pembayaran dilakukan oleh pihak pemotong yang kemudian menyetorkannya melalui bank persepsi atau ATM, teller bank, fitur bayar pajak online di online pajak, dan lain-lain yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan. Kemudian bukti potong PPh pasal 23 ini yang telah dipotong, pihak pemotong harus memberikan bukti potong rangkap ke-1 yang sudah dilengkapi kepada pihak yang dikenakan pajak tersebut dan bukti potong rangkap kedua pada saat melakukan e-filing pajak PPh 23 di online pajak. Bagaimana pelaporan pajak penghasilan pasal 23? Pelaporan dilakukan oleh pihak pemotong dengan cara mengisi SPT masa PPh pasal 23, lalu bisa melaporkannya melalui fitur lapor pajak online atau e-filing gratis di online pajak. Jatuh tempo pelaporan adalah tanggal 20, sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 23. Jika sebelumnya perhitungan, pembayaran, dan pelaporan PPh pasal 23 dilakukan secara terpisah-pisah, kini ketiga hal tersebut bisa dilakukan dengan satu aplikasi online pajak yang terintegrasi, mudah, otomatis, dan lebih cepat. Lalu berapa sih tarif pajak penghasilan pasal 23 dan objeknya apa aja? Tarif PPh 23 dikenakan atas nilai dasar pengenaan pajak atau DPP atau jumlah bruto dari penghasilan. Ada dua jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan yaitu 2% dan 15%, tergantung dari objek PPh pasal 23 tersebut. Berikut ini adalah daftar tarif dan objek PPh pasal 23. Yang pertama, tarif 15% dari jumlah bruto atas dividen, kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga, dan royalti. Kemudian hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Nah, kemudian tarif 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan atau bangunan. Kemudian tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan. Kemudian tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya adalah yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 dan efektif mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015. Kemudian bagi wajib pajak yang tidak ber-NPWP akan dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh pasal 23.
Selanjutnya yaitu jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Tidak termasuk pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh wajib pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa. Yang kedua itu pembayaran atas pengadaan atau pembelian barang atau material dibuktikan dengan faktur pembelian. Yang ketiga yaitu pembayaran kepada pihak kedua sebagai perantara untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga dibuktikan dengan faktur tagihan pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis. Yang keempat yaitu pembayaran penggantian biaya atau reimbursement, yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga, dibuktikan dengan faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga. Jumlah bruto tersebut tidak berlaku atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa catering, penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa telah dikenakan pajak yang bersifat final, pembayaran gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain yang merupakan imbalan atas pekerjaan yang dilakukan wajib pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja. Hal ini harus dibuktikan oleh kontrak kerja dengan pengguna jasa dan daftar pembayaran gaji, tunjangan, upah, atau honorarium. Pembayaran kepada penyedia jasa yang merupakan hasil pengadaan barang atau material terkait jasa yang diberikan, hal ini harus dibuktikan oleh faktur pembelian atas pengadaan barang atau material. Berikutnya itu pembayaran melalui penyedia jasa kepada pihak ketiga. Hal ini harus dibuktikan oleh faktur tagihan dari pihak ketiga dan disertai dengan perjanjian tertulis. Berikutnya itu pembayaran kepada penyedia jasa yang berupa penggantian atau reimbursement. Ini berlaku untuk biaya yang telah dibayarkan oleh penyedia jasa kepada pihak ketiga. Hal ini harus dibuktikan oleh faktur tagihan dan bukti pembayaran. Nah, berikutnya yaitu bagaimana rumus dan contoh soal perhitungan PPh 23. Rumus PPh 23 adalah tarif pajak PPh pasal 23 dikali jumlah bruto. Berikut contoh soal perhitungan PPh pasal 23 sesuai jenis objek pajaknya ya. Contohnya di sini yaitu perhitungan PPh pasal 23 atas sewa. Wajib pajak diharuskan membayar PPh sebesar 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain terkait penggunaan harta. Perlu diketahui, sewa dan penghasilan lain yang berasal dari penggunaan tanah dan bangunan dikecualikan dari pajak ini, yang dasar hukumnya dapat kita temukan pada pasal 4 ayat 2 bagian D. Contoh soalnya sebagai berikut. PT BBB menyewa alat berat dari CV AAA dengan biaya sewa sebesar 50 juta rupiah. Berapa besar PPh pasal 23 atas sewa yang harus dipotong PT BBB sebagai pemberi penghasilan atas sewa dari CV AAA? Nah, tarif PPh pasal 23 atas sewanya adalah 2%, biaya sewa alat beratnya 50 juta, besar pemotongan PPh pasal 23 atas sewa ini itu 2% dikali 50 juta sama dengan 1 juta. Sehingga CVAAA ini hanya akan menerima pembayaran sewa dari PT BBB setelah dipotong pajak sebesar 50 juta dikurangi 1 juta, jadi 49 juta rupiah. Tadi kita sudah membahas mengenai PPh pasal 23 dengan contohnya ya teman-teman. Kemudian sekarang kita lanjut ke PPh pasal 24. Apa sih pengertian dari PPh pasal 24 itu teman-teman? PPh pasal 24, pajak penghasilan pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terhutang yang dimiliki di Indonesia. Nah, pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama bunyinya dari pasal 24 ayat 1 UU nomor 36 tahun 2008 tentang PPh.
Lebih lanjut pada pasal 2 UU 36/2008 disebutkan bahwa besarnya kredit pajak adalah sebesar PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi perhitungan pajak yang terutang berdasarkan aturan Undang-Undang PPh. Nah, siapa saja sih subjek dan objek pajak PPh 24 ini? Sebagaimana disebutkan pula dalam Undang-Undang 36/2008, subjek yang termasuk dalam PPh pasal 24 adalah wajib pajak dalam negeri yang terutang pajak atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Di sisi lain, yang menjadi objek PPh pasal 24 adalah penghasilan yang berasal dari luar negeri. Sumber penghasilan kena pajak yang dapat dikreditkan di Indonesia sebagaimana aturan perundang-undangan, adapun jenis-jenisnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penghasilan dari saham dan surat berharga lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya. Yang kedua yaitu penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda bergerak. Yang ketiga yaitu penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda tidak bergerak. Yang keempat, penghasilan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, serta kegiatan. Yang kelima yaitu pendapatan dari bentuk usaha tetap atau BUT di luar negeri. Yang keenam yaitu penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda keikutsertaan atau pemanfaatan di sebuah perusahaan pertambangan. Yang ketujuh yaitu keuntungan dari pengalihan aset tetap. Yang kedelapan yaitu keuntungan dari pengalihan aset yang merupakan bagian dari suatu bentuk usaha tetap atau BUT. Berikutnya yaitu pelaksanaan kredit pajak. Untuk melaksanakan pengkreditan pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri, wajib pajak harus menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melampirkan yang pertama yaitu laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri. Yang kedua yaitu fotokopi surat pemberitahuan pajak atau tax return yang disampaikan di luar negeri. Kemudian yang ketiga dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Dan yang keempat yaitu penyampaian permohonan kredit pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri tersebut dilakukan bersamaan dengan penyampaian SPT tahunan PPh. Adapun beberapa hal lain yang wajib diperhatikan dalam pelaksanaan kredit pajak, diantaranya jika penghasilan dari luar negeri didapat dari beberapa negara, maka penghitungan PPh pasal 24 dilakukan untuk masing-masing negara, serta penghasilan kena pajak yang dikenakan PPh final pasal 4 ayat 2 dan atau penghasilan yang dikenakan pajak tersendiri tidak dapat digabungkan dengan penghasilan lainnya, baik yang diperoleh dari dalam negeri maupun luar negeri. Nah, teman-teman, supaya lebih memahami perhitungan PPh pasal 24, mari menyimak ilustrasi sederhana berikut ini ya. Contoh menghitung pajak PPh 24. Di tahun 2022, PT Usaha Maju memperoleh pendapatan neto dari luar negeri sebesar 200 juta rupiah dan penghasilan dalam negeri senilai 300 juta rupiah. Sesuai peraturan perpajakan di negara tersebut, diasumsikan badan usaha ini harus membayar pajak sebesar 15%. Untuk dapat menghitung total pajak terutang yang harus dibayarkan di Indonesia, maka wajib pajak badan ini harus menjumlahkan total pendapatan neto keseluruhan yang menjadi 500 juta rupiah. Selanjutnya, total PPh terutang dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. Tadi tarifnya adalah 15% dikalikan dengan 500 juta ya, total keseluruhan penghasilannya, yaitu hasilnya adalah 75 juta. Setelah mendapat total PPh terutang, maka perlu dihitung jumlah pajak maksimum yang dapat dikreditkan melalui rumus sebagai berikut ya. Yaitu rumusnya adalah penghasilan neto dari luar negeri dibagi total penghasilan dikali total PPh terutang. Tadi penghasilan neto dari luar negerinya adalah 200 juta, total penghasilannya 500. Ini dibagi ya, jadinya 200 juta dibagi 500 juta dikali 75 juta, hasilnya adalah 30 juta. Berdasarkan ilustrasi perhitungan tersebut, maka total pajak yang dapat dikreditkan wajib pajak ialah sebesar 30 juta rupiah. Nah, teman-teman, berikutnya adalah pembahasan mengenai PPh pasal 25.
Apa sih PPh pasal 25 itu? PPh pasal 25 merupakan salah satu jenis keringanan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak dalam hal pembayaran pajaknya. Mengacu pada UU PPh, yang dimaksud PPh pasal 25 adalah pembayaran pajak atas penghasilan yang dibayarkan secara angsuran setiap bulan, bertujuan untuk meringankan beban wajib pajak yang kesulitan melunasi pajak terutang dalam rentang waktu 1 tahun. Adapun perbedaan PPh pasal 25 dengan jenis pajak penghasilan lainnya, PPh pasal 25 memiliki kategori dan cara penghitungannya sendiri. PPh dapat diangsur setiap bulannya dalam waktu 1 tahun dengan tujuan meringankan beban wajib pajak, mengingat wajib pajak terutang harus dilunasi. Siapa saja sih subjek dan objek pajak PPh 25 ini? Subjek pajaknya ya, jenis PPh pasal 25 ini memiliki 2 subjek, yaitu wajib pajak orang pribadi yang memiliki kegiatan usaha. Yang kedua yaitu wajib pajak badan yang melakukan kegiatan usaha seperti perdagangan atau penyedia jasa. Meski tidak ada pihak yang memungut atau pemotong, baik wajib pajak orang pribadi maupun badan yang melakukan usaha harus menyetor sendiri kewajiban PPh 25 tanpa diwakilkan. Objek pajaknya apa saja? Sementara itu, objek pajak PPh pasal 25 adalah penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak pribadi dan badan dari kegiatan usaha yang mereka lakukan. Perlu dicatat, PPh pasal 25 tidak termasuk bagi wajib pajak yang menggunakan tarif PPh final berdasarkan peraturan pemerintah atau PP nomor 23 tahun 2018 maupun orang pribadi pengusaha tertentu. Nah, berapa sih tarif pajak PPh 25 ini? Sejatinya tidak ada jumlah tarif PPh pasal 25 karena bukan pengenaan pajak pada suatu objek pajak melainkan sebutan dari sebuah angsuran pembayaran pajak penghasilan tertentu. Adapun pajak terutang yang harus dibayar ialah PPh pasal 29, sedangkan PPh pasal 25 ialah angsuran pembayaran pajak penghasilan terutang. Besarnya angsuran PPh pasal 25 secara umum adalah penghasilan neto dikalikan dengan tarif pajak, kemudian dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Dalam hal wajib pajak orang pribadi, penghasilan neto terlebih dahulu dikurangkan dengan penghasilan tidak kena pajak sebelum dikalikan dengan tarif pajak. Bagaimana perhitungannya? Sesuai dengan aturan PPh pasal 25 ayat 1, besar angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayarkan wajib pajak setiap bulannya ialah sebesar PPh terutang menurut surat pemberitahuan tahunan PPh tahun pajak, dikurangi dengan PPh dipotong sesuai pasal 21 dan pasal 23 serta PPh dipungut sesuai pasal 22. Pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri boleh dikreditkan sesuai pasal 24, kemudian dibagi dengan 12 bulan atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Nah, berikut adalah penjelasan penghitungan angsuran PPh pasal 25. Yang pertama yaitu perhitungan PPh pasal 25 ayat 1. PPh yang terutang berdasarkan SPT tahunan dikurangi dengan PPh yang dipotong pemberi kerja. Nah, ini pasal 21, PPh yang dipungut oleh pihak lain pasal 22, PPh yang dipotong oleh pihak lain pasal 23, dan pajak luar negeri pasal 24, kemudian besaran angsuran pajak dibagi 12 bulan. Apabila penghasilan yang diterima atau diperoleh meliputi masa 6 bulan, maka besarnya angsuran bulanan dibagi 6 bulan. Nah, yang kedua yaitu perhitungan PPh pasal 25 ayat 2. Besar angsuran pajak pada bulan-bulan sebelum SPT tahunan PPh disampaikan sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan adalah sama dengan angsuran pajak bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu. Kemudian yang ketiga yaitu penghitungan PPh pasal 25 ayat 4. Jika dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, besar angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan pajak atau SKP. Nah, berikut kita terapkan ya contoh menghitung PPh pasal 25. Nah, di sini adalah Tuan Andi.
TK-0 ini adalah tidak kawin dan tidak ada tanggungan, terdaftar sebagai wajib pajak pada KPPA tanggal 1 Februari 2015. Penghasilan neto fiskal setahun pada 2020 adalah Rp200 juta. Besarnya PPh pasal 25 setiap bulan untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut. Nah, ini penghasilan neto 1 tahunnya adalah Rp200 juta. PTKP karena tidak kawin dan tidak ada tanggungan yaitu 54 juta. Jadi PKP-nya setelah dikurangin hasilnya adalah 146 juta. PPh terutangnya adalah dengan tarif 5% ya, dikali 146 juta yaitu Rp7.300.000. Besarnya angsuran PPh pasal 25 pada April 2021 adalah 1/12 ya, dikali Rp7.300.000 sama dengan Rp608.333. Selanjutnya yaitu PPh pasal 26. Nah, pada PPh pasal 26 ini, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Hal yang menentukan seorang individu atau perusahaan dikategorikan sebagai wajib pajak luar negeri adalah yang pertama, seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun atau dalam 12 bulan, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang mengoperasikan usahanya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang kedua yaitu seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun atau dalam 12 bulan, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui menjalankan usaha melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia. Semua badan usaha yang melakukan transaksi pembayaran, gaji, bunga, dividen, dan royalti serta sejenisnya kepada wajib pajak luar negeri diwajibkan untuk memotong pajak penghasilan pasal 26 atas transaksi tersebut. Berdasarkan PMK RI nomor 9 /PMK.03/2018 tentang SPT, pelaporan SPT PPh pasal 26 wajib e-filing sejak tanggal 1 April 2018. Tarif umum untuk PPh pasal 26 adalah 20%. Namun jika mengikuti tax treaty atau perjanjian penghindaran pajak berganda P3B, maka tarif dapat berubah. Siapa sih subjek dari PPh pasal 26 ini? Masih sesuai dengan pengertian PPh pasal 26 yang tadi ya, maka seseorang individu atau perusahaan yang dapat dikategorikan sebagai wajib pajak luar negeri atau subjek yang dikenakan PPh pasal 26 adalah yang pertama yaitu pengoperasian usaha di Indonesia, yaitu seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun atau 12 bulan, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang mengoperasikan usahanya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang kedua yaitu memperoleh penghasilan dari Indonesia. Seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun atau 12 bulan, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui menjalankan usaha melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia. Selanjutnya, apa saja sih objek dari pajak PPh pasal 26 ini? Yang pertama yaitu dividen, yang kedua yaitu bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Yang ketiga yaitu royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Yang keempat yaitu imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang kelima yaitu hadiah dan penghargaan. Keenam, pensiun dan pembayaran berkala lainnya. Yang ketujuh yaitu premi swab dan transaksi lindung nilai lainnya. Yang kedelapan yaitu keuntungan karena pembebasan utang. Yang kesembilan yaitu penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam pasal 4 ayat 2. Yang ke-10 yaitu pengalihan dari penjualan atau pengalihan saham. Yang ke-11 yaitu penghasilan berupa premi asuransi.
Nah, bagaimana untuk tarif pajak penghasilan 26 ini? Tarifnya yaitu tarif 20% final atas jumlah bruto yang dikenakan atas dividen, bunga termasuk premium, diskonto, insentif yang terkait dengan jaminan pembayaran pinjaman, royalti, sewa, dan pendapatan lain yang terkait dengan penggunaan aset, insentif yang berkaitan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala, premi swab dan transaksi lindung lainnya, perolehan keuntungan dari penghapusan utang. Kemudian tarif 20% final dari laba bersih yang diharapkan dari pendapatan dari penjualan aset di Indonesia, premi asuransi, premi reasuransi yang dibayarkan langsung maupun melalui pialang kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Nah, berikut adalah contoh perhitungan PPh pasal 26 ayat 4 atas penghasilan kena pajak badan usaha tetap setelah dikurangi PPh bagi BUT usaha jasa konstruksi ya. Nah, di sini contohnya yaitu BUT AAA ini merupakan BUT jasa pelaksana konstruksi di Indonesia yang tidak termasuk dalam kualifikasi usaha kecil maupun bukan merupakan yang tidak memiliki kualifikasi. Pada Juni 2022 menerima pembayaran jasa pelaksanaan konstruksi sebesar 600 juta rupiah dan BUT AAA ini tidak menempatkan atau tidak menginvestasikan kembali penghasilannya tersebut di Indonesia. Karena PT AAA ini merupakan jasa pelaksana konstruksi yang bukan merupakan usaha kecil maupun bukan yang tidak memiliki kualifikasi, maka dikenakan tarif PPh pasal 4 ayat 2 yakni sebesar 3% dari jumlah pembayaran yang diterima. Bagaimana perhitungan PPh pasal 26 ayat 4 BUT-AA 2A ini? Jawabannya adalah perhitungan PPh pasal 26 ayat 4 BUT AAAA tersebut adalah sebagai berikut. Jumlah penerimaan BUT AAAA yaitu sebesar 600 juta. PPh final pasal 4 ayat 2 yaitu dengan tarif 3% dikali 600 juta hasilnya adalah 18 juta. Penghasilan kena pajaknya yaitu pendapatan proyek sebesar 660 juta, biaya proyek dan biaya lainnya adalah 570 juta, sehingga penghasilan neto komersialnya adalah 90 juta. Penyesuaian fiskal positifnya adalah 15.500.000. Nah, ini ditambahkan menjadi penghasilan neto fiskal atau penghasilan kena pajaknya yaitu sebesar 105.500.000 rupiah. PPh pasal 26 ayat 4-nya dengan tarif 20% dikali 105.500.000 rupiah dikurangi 18 juta, hasilnya adalah 17.500.000 rupiah. Nah, teman-teman, tadi semua sudah dijelaskan mengenai PPh pasal 23, 24, 25, dan 26. Berikut adalah daftar pustaka untuk menambah referensi teman-teman sebagai acuan ya, atau penambah pengetahuan mengenai PPh pasal 23, 24, 25, dan 26. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.